Konnichiwa minasan, Aurora Nihongo to issho ni benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Aurora Nihongo. Kyou wa untuk hari ini saya akan membahas 5 pertanyaan yang sering keluar dalam wawancara bersama HRD Jepang. Apa saja kan 5 pertanyaan tersebut? Jangan kemana-mana, tetap terus tongkrongin Aurora Nihongo ya minasan. Pertanyaan pertama, Anata ga dare de aru oshiete kudasai. Ceritakan tentang diri Anda. Jadi minasan, ceritakan tentang diri kalian. Berasal dari universitas mana minasan? Atau sebelumnya kerja di mana? Ngambil jurusan apa? Ya. Bebas ya minasan. Yang penting ceritakan diri minasan dengan sebenar-benarnya ya, tanpa melebih-lebihkan atau. Contoh yang akan saya berikan adalah pengalaman diri saya sendiri ya. Misalkan, 2年間前に日本へ行きました。日本で日本語を勉強しながらアルバイトをしました。日本へ来たばかりのは日本語があまりできないので、工場の野菜で働きました。それから1年間にわたって日本語がどんどんうまくできた。工場の仕事辞めてレストランで働きました。Kurang lebih seperti itu ya menceritakan diri minasan. Kalau tadi saya ceritakan 2 tahun sebelumnya saya berangkat ke Jepang. Di Jepang saya belajar bahasa di sekolah Tochigi Kokusai Kyoiku Gakuin ya, meskipun tadi tidak saya sebut nama universitasnya ya, saya lupa. Bukan cuma belajar bahasa Jepang, saya juga part time ya, kerja paruh waktu. Untuk tahun pertama karena bahasa Jepang belum menguasai, saya kerja di pabrik potong sayur. Karena di pabrik penggunaan bahasa Jepangnya sangat jarang ya, minimal ya. Berisik dikit juga kan langsung diomeli sama leader kepala ruangan. Urusai! Sugatashite! Kerja! Kemudian setelah 1 tahun, kemampuan bahasa Jepang ada sedikit peningkatan. Ada lumayan peningkatan. Dari pabrik potong sayur berhenti kerja, kemudian bekerja di restoran ya, yang dimana penggunaan bahasa Jepangnya lebih aktif. Karena di restoran komunikasi itu sangatlah penting ya dalam bekerja. Naze anata wa kono kaisa de hatarakitai desu ka? Kenapa Anda memilih perusahaan ini untuk bekerja? Ya, misalkan yang kita lamar ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B ya, restoran. Tentunya sebelum kita melamar pekerjaan ataupun mau interview, kita sudah selidiki nih, restoran apa nih yang menggunakan kita untuk interview, bergerak di bidang apa, segala macamnya ya. Minasan tentu harus searching dulu. Setelah minasan cari tahu, otomatis minasan sudah mempersiapkan untuk setiap pertanyaan yang akan dilontarkan dalam tes interview ya. Dan kalau misalkan keluar pertanyaan tersebut, kenapa kalian memilih bekerja di sini? Ya jawabannya simpel ya. Kalau misalkan lihat background kita, misalkan background saya, karena saya pernah kerja di Jepang di bagian restoran, maka saya sedikit mengerti tentang bagaimana operasional restoran. Dan saya belajar bahasa Jepang selama 2 tahun, otomatis akan bisa sangat berguna dan bermanfaat di dalam pekerjaan. Selain mengerti operasional tentang restoran, tentunya juga mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Tentunya akan sangat bermanfaat dalam menghadapi customer orang Jepang ataupun komunikasi dengan atasan Jepang langsung ya. Jadi sangat bermanfaat tentunya.
Nani o gonen kang de asai shitai desu ka? Apa tujuan kalian 5 tahun ke depan ya di perusahaan ini kalau misalkan keterima. Jadi minasang harus punya plan jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Jarak jauh ya. Jadi minasang harus punya target tentunya ya. Selain tadi kita sudah bilang, emang harus dicari tahu dulu profil perusahaan ini tentang apa nih, bergerak di bidang apa nih, segala macamnya. Tentunya itu juga akan mengembangkan bagaimana minasang mengolah riset tersebut untuk membuat plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Dan ketika minasang ditanya seperti itu, ya minasang sudah tahu. Misalkan di suatu restoran minasang ditanya 5 tahun ke depan target kalian, coba aja gonen kangde GM nih dari Tides ya, misalkan menjadi general manager ya. Wah, itu kan bisa aja ya. Tentunya dengan persiapan yang baik, HRD Jepang pun ya akan berpikir, oh ternyata kamu sudah mengenal perusahaan kita, kamu sudah melakukan riset, kamu memiliki tujuan. Tentunya juga mereka nggak akan pikir panjang buat menerima minasang ya. Itu adalah poin-poin pentingnya. Kemudian pertanyaan nomor 4 yang sering dikeluarkan dalam interview bersama HRD Jepang lainnya adalah Anata ga tokoi no kata wa nan desu ka? Ya. Apa kepintaran Anda? Ya, apa hal yang Anda kuasai ya? Ya bilang aja, saya bisa bahasa Jepang, Nihongo ga hanasemasu, shigoto ga hayai, ya. Bisa bekerja dengan cepat, ya hal-hal baik lainnya tentang diri minasang ceritakanlah ya. Lalu jangan lupa gunakan kotoba yang baik dan sopan ketika menjawab pertanyaan ya. Kemudian yang terakhir adalah kebalikan dari tokoi. Kalau tokoi adalah hal yang Anda kuasai, hal yang Anda bisa. Yang terakhir adalah nigate, hal yang Anda kurang kuasai ya. Anata ga nigate na koto wa nan desu ka? Apa hal yang tidak Anda kuasai atau Anda tidak bisa? Tentunya HRD juga berpikir setiap manusia nggak ada yang sempurna, pasti memiliki kelemahan masing-masing. Makanya minasang cari tahu nih, apa kekurangan kita sebelum interview? Apakah di waktu, apakah di speed, apakah di komunikasi, ataukah di sosialisasi? Ya bebas ya, minasang coba koreksi diri. Tapi harus dengan solusi yang Anda tawarkan ya. Jangan asal bilang misalkan saya orangnya pelupa, saya orangnya kalau bangun suka telat, tanpa memberikan apa yang akan Anda lakukan dengan kekurangan tersebut ya. Contohnya, watashi wa wasurai-poi desu kara nanika hitsuyou na koto ga attara nikki de kakimasu ya. Karena saya orangnya gampang lupa, makanya setiap ada hal penting, informasi penting, saya langsung tulis di kertas, di niki. Jadi ketika saya lupa ya tinggal baca. Nah itu salah satunya ya. Jadi minasang bisa riset apa sih kelemahan minasang dan bagaimana cara mengatasinya ya. Jangan sampai minasang bilang saya tidak memiliki kekurangan. Itu adalah hal minus minasang ya ketika dalam interview ya. Itu saja 5 pertanyaan yang sering keluar ketika interview bersama HRD Jepang di Jepang dengan perusahaan Jepang ya. Jadi minasang tolong dihafal dan juga tolong dipelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Ja, mata ne. Bye bye.